Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proposal penelitian yang sudah saya susun beberapa waktu lalu. Adapun judul yang saya ajukan yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan impulsive buying pada penjualan online. Studi kasus kerukunan pelajar mahasiswa Tanam Bumbu, Kalimantan Selatan, Makassar. Dari munculnya judul ini ada yang pertama itu latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Kita ketahui bersama di era globalisasi sekarang, teknologi makin pesat. Batasan-batasan geografi suatu wilayah atau bahkan suatu negara tidak lagi memberikan dampak yang signifikan. Nah, karena setiap orang dapat dengan mudah memperoleh informasi kapan saja, di mana saja. Teknologi ini didukung oleh juga dengan jaringan internet. Nah, kemudian hasil survei APJJI atau APJII penggunaan internet tahun 2019 sampai dengan 2020 sampai saat ini presentasinya mencapai 73,7%. Nah, jadi naik pesat 64,8% dari tahun 2018. Kemudian, adapun variabel-variabel yang tersebut sebagai berikut. Nah, variabelnya apa saja? Yang pertama ada produk, kemudian ada harga, ada distribusi, ada promosi. Nah, jadi itu variabel-variabel yang menyangkut terkait dengan konsumen. Kemudian setelah terjadinya latar belakang ini, maka di sini timbullah yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah promosi mempengaruhi konsumen dalam impulsive buying? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan mempengaruhi konsumen dalam impulsive buying? Nah, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian, setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan atau tujuan penelitian yang ingin dicapai. Nah, begitu juga dengan penelitian ini. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap konsumen dalam melakukan impulsive buying. Kemudian, untuk mengetahui harga terhadap konsumen dalam melakukan impulsive buying. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas produk atau kualitas pelayanan terhadap konsumen dalam melakukan impulsive buying. Kemudian, seterusnya ada manfaat penelitian. Nah, secara teoritis, penelitian ini memberikan bahan referensi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian dalam impulsive buying penjualan online. Nah, jadi penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi kerukunan pelajar mahasiswa Tanam Bumbu, Kalimantan Selatan, Makassar. Yang kedua, secara praktisi, bagi peneliti menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah dan terlibat dalam karya ilmiah. Nah, jadi penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan penelitian strata 1 pada program studi ilmu administrasi bisnis itu sendiri. Selanjutnya kita ke bab 2. Nah, di bab 2 ini ada kajian teori dan kerangka pikir. Yang pertama itu kajian teori. Nah, di dalam kajian teori terdapat teori terkait dengan perilaku konsumen. Nah, menurut Woman dan Minor tahun 2002, perilaku konsumen atau customer behavior didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian, buying units. Nah, dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumen dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide lainnya. Nah, definisi tersebut menyatakan bahwa proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah dimulai dengan tahap memperoleh atau akuisisi, lalu ke tahap konsumsi dan berakhir dengan tahap disposisi produk atau jasa. Kemudian ada keputusan pembelian. Kemudian dalam keputusan pembelian itu sendiri melibatkan dua pihak atau lebih. 5 peran biasanya terlibat, yaitu ada pemrakarsa atau
inisiator, yang kedua ada pembawa pengaruh atau influencer, yang ketiga ada pengambil keputusan, pembeli, buyer atau pengguna, user. Nah, selanjutnya itu di dalam terkait itu ada juga impulsif buying-nya. Jadi di sini fokusnya kita membahas terkait dengan impulsif buying itu sendiri. Nah, menurut Women atau Minor dalam Brian Vicky Prishastama 2016, pengertian pembelian impulsif atau impulsif buying itu sendiri adalah proses pembelian yang terjadi sebelum memasuki toko tanpa masalah atau niat membeli sebelumnya. Nah, jadi impulsif buying ini terjadi karena ketidakadaannya dalam diri kita untuk membeli barang, ketertarikan barang, tetapi secara tiba-tiba atau secara spontan, kenapa seseorang itu membeli barang itu? Entah itu dia butuh barang itu atau tidaknya, ya itu kembali dari internal seseorang itu sendiri. Jadi itu terkait dengan impulsive buying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan daftar pustaka di bab 2. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.